tanggal gajian, 10 juta rupiah masuk ke rekening kamu. Untuk beberapa detik, angka itu terasa sangat menenangkan. Lalu notifikasi kos datang lebih cepat dari rasa tenangnya. 2 juta lebih hilang sebelum kamu sempat merencanakan apapun. Tagihan motor menyusul, lalu pay later dari bulan lalu. Makan siang terlihat murah sampai dikalikan 30 hari. Ojol 15.000 terasa kecil sampai dipakai 2 kali sehari. Belum ada kiriman untuk orang tua, laundry, dan pulsa. Bulan baru berjalan seminggu, tetapi saldo mulai mengkhawatirkan. Jadi, apakah gaji 10 juta benar-benar cukup di Jakarta? Jawabannya bisa nyaman, pas-pasan, bahkan minus setiap bulan. Bukan karena gajinya berubah, tetapi karena hidupnya berbeda. Hari ini kita akan mengikuti satu pekerja bernama Raka. Raka berusia 28 dan bekerja di Jakarta. Setiap bulan 10 juta bersih masuk ke rekeningnya. Ini bukan gaji kotor sebelum pajak atau potongan kantor. Ini uang yang benar-benar bisa digunakan setelah hari gajian. Kita akan menaruh Raka dalam 3 versi kehidupan. Versi hemat, versi nyaman, dan versi penuh kewajiban. Pada akhirnya, kamu bisa melihat versi mana paling dekat. Sebelum menghitung, mari periksa posisi 10 juta di Jakarta. Upah minimum Provinsi Jakarta tahun 2026 sekitar 5,7 juta rupiah. Artinya, 10 juta sekitar 75% lebih tinggi. Itu penghasilan yang baik, tetapi belum otomatis membuat kaya. Gaji tinggi di layar bisa kecil setelah biaya tetap, terutama jika uangnya sudah memiliki tujuan sebelum diterima. Kos, cicilan, keluarga, dan tagihan tidak menunggu suasana hati. Mereka datang pada tanggal yang hampir sama setiap bulan. Karena itu kita tidak akan memakai satu jawaban palsu. Kita akan menunjukkan asumsi dan menghitungnya secara terbuka. Statistik pengeluaran rata-rata juga perlu dibaca dengan hati-hati. Angka per kapita sering berasal dari anggota rumah tangga. Sewa, listrik, dan makanan mungkin dibagi beberapa orang. Anak kos sendirian menanggung biaya dengan struktur berbeda. Pekerja yang tinggal bersama orang tua juga berbeda lagi. Jadi rata-rata kota bukan resep untuk hidup kamu. Anggap video ini sebagai kalkulator dengan contoh manusia. Ganti setiap angka nanti dengan biaya hidupmu sendiri. Kita mulai dari pengeluaran yang paling sulit dipindahkan. Tempat tinggal menentukan jauh lebih banyak daripada harga sewa. Raka menemukan kos sederhana seharga 1,5 juta. Kamarnya cukup kecil dengan kamar mandi di luar. Tidak mewah, tetapi dekat halte dan tempat makan murah. Versi ini membuat biaya perjalanan Raka tetap rendah. Pilihan kedua adalah kos seharga 2,5 juta. Ada AC, kamar mandi dalam, wifi, dan keamanan lebih baik. Lokasinya juga lebih dekat dengan kawasan perkantoran. Pilihan ketiga bisa melewati 3 juta dengan mudah, terutama dekat pusat bisnis atau akses transportasi utama. Tetapi kos murah tidak selalu menghasilkan hidup lebih murah. Bayangkan kamar 1 juta yang jauh dari kantor. Raka harus berganti kendaraan dan memakai ojol setiap hari. Ongkosnya bertambah dan 2 jam hilang dalam perjalanan. Waktu yang hilang sering berubah menjadi pengeluaran tambahan. Karena terlalu lelah, Raka lebih sering memesan makanan. Ia juga membayar laundry karena tidak sempat mencuci. Sekarang bandingkan dengan kos yang sedikit lebih mahal. Ia bisa berjalan ke stasiun dan pulang lebih cepat. Selisih sewa mungkin tertutup oleh ongkos yang berkurang. Inilah mengapa harga kamar tidak boleh dihitung sendirian. Jumlahkan sewa, listrik, air, internet, laundry, dan perjalanan. Lihat juga apakah harga promosi berubah bulan berikutnya. Tanyakan biaya deposit dan aturan pengembalian sejak awal. Periksa apakah listrik memakai token pribadi atau sudah termasuk. Kos 2 juta bisa menjadi 2,3 juta. Satu perangkat elektronik rusak juga bisa menjadi kejutan. Untuk contoh kita, Raka memakai 2 tingkat sewa. 1,5 juta untuk versi yang sangat disiplin, 2,5 juta untuk versi yang lebih nyaman, dan 2,2 juta untuk versi penuh kewajiban. Sekarang masuk ke pengeluaran yang tidak pernah mengambil cuti. Kamu harus makan, bahkan ketika sedang ingin berhemat. 60.000 sehari menjadi 1,8 juta. 80.000 sehari menjadi 2,4 juta. Angka harian kecil berubah besar setelah 30 hari. Sarapan
15.000, makan siang 25.000, makan malam 25.000, dan kopi 10.000, hari itu sudah menghabiskan 75.000. Belum ada ongkir atau biaya layanan aplikasi. Akhir pekan bersama teman bisa menaikkan rata-rata harian. Makan di warteg membantu, tetapi harga tetap bergantung lokasi. Memasak juga tidak selalu menjadi jawaban sederhana. Tidak semua kos punya dapur bersih dan aman. Belanja bahan untuk satu orang kadang menghasilkan sisa. Waktu menyiapkan makanan juga punya nilai bagi pekerja. Jadi tujuan kita bukan menyuruh semua orang memasak. Tujuannya mengetahui harga dari pola makan pilihanmu. Raka versi hemat menetapkan batas 60.000 sehari. Ia membawa botol minum dan membatasi ongkir makanan. Ia tetap makan bersama teman tetapi merencanakannya. Raka versi nyaman memakai 80.000 sehari. Ia lebih sering membeli kopi dan memesan makan malam. Bukan kemewahan besar, hanya kenyamanan kecil yang berulang. Raka versi ketiga memakai 70.000 sehari. Ia berusaha hemat karena punya tanggungan lebih banyak. Total makanannya menjadi 2,1 juta rupiah. Perbedaan 600.000 tidak terlihat dalam satu hari. Tetapi setahun, selisihnya menjadi 7,2 juta. Sekali lagi, masalahnya bukan satu gelas kopi. Masalahnya adalah kebiasaan yang tidak pernah masuk anggaran. Pengeluaran ketiga adalah cara Raka bergerak melintasi Jakarta. Transportasi umum bisa membuat biaya bulanan sangat rendah. Tetapi perjalanan rumah ke stasiun tetap harus diperhitungkan. Kadang Raka perlu ojol ketika hujan atau lembur. Karena itu, nol ongkos tambahan bukan asumsi yang realistis. Versi hemat mendapat anggaran 350.000. Ia mengandalkan bus dan kereta untuk perjalanan utama. Ojol digunakan sebagai cadangan, bukan kebiasaan harian. Versi nyaman mendapat 800.000 untuk transportasi. Ia mencampur kereta, bus, dan ojol sesuai keadaan. Waktunya lebih fleksibel, tetapi kenyamanan itu memiliki harga. Versi penuh kewajiban mendapat 900.000 rupiah. Ia memakai motor dan harus membeli bensin rutin. Ada parkir, servis, oli, dan penggantian komponen berkala. Jika motornya masih dicicil, itu masuk kategori berbeda. Cicilan kendaraan bukan biaya transportasi harian biasa. Pisahkan biaya memiliki kendaraan dari biaya menggunakannya. Mobil membuat perbedaan ini menjadi jauh lebih besar. Bensin, tol, parkir, servis, pajak, dan asuransi bertumpuk. Gaji 10 juta bisa habis hanya untuk mobilitas nyaman. Transportasi juga harus dihitung menggunakan waktu perjalanan. Perjalanan murah 3 jam mungkin menguras tenaga bekerja. Perjalanan mahal 30 menit mungkin menghemat energi. Tidak ada pilihan yang otomatis benar untuk semua orang. Yang penting, total biayanya terlihat sebelum keputusan dibuat. Raka juga harus menyiapkan biaya mudik atau perjalanan tahunan. Biaya itu bukan kejutan jika sudah disisihkan bulanan. 1 juta untuk tiket bisa dicicil 100.000. Dengan begitu, bulan mudik tidak menghancurkan seluruh anggaran. Sekarang kita menghitung pengeluaran kecil yang bergerak bersama, pulsa, data, listrik, air, laundry, dan kebutuhan mandi. Lalu langganan musik, film, penyimpanan, dan aplikasi kerja. Satu langganan tampak murah saat dibayar otomatis. 5 langganan bisa menjadi ratusan ribu setiap bulan. Biaya admin bank dan dompet digital juga sering terlewat. Begitu pula potongan kecil saat mengisi saldo. Raka versi hemat memberi 450.000, Raka versi nyaman memberi 500.000 rupiah. Versi ketiga juga memakai 500.000 rupiah. Angka ini tidak sempurna, tetapi sengaja dibuat terlihat. Ada juga biaya kesehatan yang tidak datang terjadwal. Obat, dokter gigi, kacamata, atau keluarga yang sakit. BPJS membantu perlindungan, tetapi biaya sampingan tetap mungkin. Hadiah pernikahan dan undangan juga bagian hidup nyata. Begitu pula arisan, acara kantor, dan kebutuhan sosial. Menyebut semuanya pemborosan tidak menyelesaikan masalah. Solusinya adalah memberikan batas yang jujur sejak awal. Uang sosial tetap boleh ada tanpa merusak tujuan utama. Anggaran yang terlalu keras biasanya bertahan sangat singkat. Anggaran realistis lebih berguna daripada rencana sempurna seminggu. Sekarang kita sampai pada pengeluaran paling berbahaya, cicilan. Cicilan mengunci penghasilan masa depan sebelum kamu menerimanya.
OJK memakai 30% sebagai batas kesehatan cicilan. Untuk 10 juta, batas itu 3 juta rupiah, tetapi batas maksimum bukan sasaran yang harus dipenuhi. Kos 3 juta dan cicilan 3 juta sudah 6 juta. Kamu belum makan, bergerak, atau membantu keluarga. Karena itu cicilan aman harus melihat seluruh hidup. Paylater kecil tetap cicilan meskipun namanya terdengar ringan. Kartu kredit bergulir juga mengambil ruang bulan berikutnya. Cicilan ponsel, motor, furnitur, dan pinjaman harus dijumlahkan. Jangan menilai masing-masing cicilan secara terpisah. 4 cicilan kecil bisa lebih berat dari 1 besar. Raka versi nyaman memiliki cicilan 1,2 juta. Jumlah itu masih 12% dari penghasilannya, tetapi bersama kos dan makan, ruangnya menyempit cepat. Raka versi ketiga membayar cicilan 2 juta rupiah. Ia juga mengirim 1,5 juta untuk orang tua. Mendukung keluarga bukan kesalahan yang perlu dipermalukan, tetapi kewajiban itu harus masuk anggaran sebagai biaya tetap. Jika disembunyikan, saldo selalu terlihat hilang secara misterius. Jika terlihat, Raka bisa membuat keputusan lebih awal. Mungkin memperpanjang target, menurunkan cicilan, atau menambah penghasilan. Sekarang semua komponen sudah berada di atas meja. Mari lihat 3 akhir bulan dari gaji yang sama. Skenario pertama adalah Raka yang hidup sangat disiplin. Kosnya 1,5 juta dekat jalur transportasi umum. Makan 60.000 sehari menjadi 1,8 juta. Transportasinya hanya 350.000 rupiah. Data listrik dan laundry 450.000. Ia mengirim 500.000 kepada keluarganya. Sosial dan kebutuhan pribadi mendapat 500.000. Biaya tidak teratur disiapkan 400.000 rupiah. Jumlah pengeluarannya tepat 5,5 juta rupiah. Sisa akhirnya 4,5 juta rupiah. Namun seluruh sisa itu bukan uang untuk dihabiskan. 1 juta langsung masuk ke dana darurat. 1,5 juta masuk tabungan dan investasi tujuan. 1 juta disimpan untuk kebutuhan tahunan dan mudik. 1 juta terakhir menjadi ruang fleksibel bulan tersebut. Jika ruang itu tidak terpakai, ia ikut ditabung. Raka terlihat nyaman karena biaya tetapnya tetap kecil. Bukan karena ia tidak pernah menikmati hidup. Ia hanya memilih kesenangan setelah kewajiban utama aman. Sekarang masuk ke Raka versi kedua yang lebih nyaman. Kosnya 2,5 juta dengan fasilitas lebih baik. Makan 80.000 sehari menjadi 2,4 juta. Transportasi campuran mengambil 800.000 rupiah. Data, listrik, dan laundry menjadi 500.000. Cicilan bulanannya 1,2 juta rupiah. Ia mengirim 750.000 kepada keluarga. Sosial dan kebutuhan pribadi memakai 800.000. Biaya tidak teratur disiapkan 500.000 rupiah. Totalnya 9.450.000. Sisa akhirnya hanya 550.000. Secara teknis ia tidak minus, tetapi ruangnya sangat tipis. 1 servis motor bisa menghapus seluruh sisa tersebut. 1 tiket pulang mendadak bisa memaksanya memakai paylater. Masalahnya bukan 1 pengeluaran yang terlihat berlebihan. Masalahnya adalah semua kenyamanan sudah menjadi biaya tetap. Sekarang lihat Raka versi ketiga dengan banyak tanggungan. Kosnya 2,2 juta, sedikit lebih sederhana. Makan 2,1 juta karena ia berusaha hemat. Transportasinya 900.000 karena memakai motor. Data, listrik, dan laundry mengambil 500.000. Total cicilannya mencapai 2 juta setiap bulan. 1,5 juta dikirim untuk kebutuhan orang tua. Sosial dan kebutuhan pribadi memerlukan 700.000. Biaya mendadak disiapkan 700.000 lagi. Total pengeluaran menjadi 10.600.000. Artinya Raka minus 600.000 setiap bulan. Kekurangan itu sering berpindah ke kartu atau paylater. Bulan berikutnya dimulai dengan utang dari bulan sebelumnya. Defisit kecil lalu tumbuh menjadi pola yang sulit diputus. 3 Raka, 1 gaji, dan 3 akhir berbeda. Sekarang mari menguji ketiga anggaran dengan kehidupan nyata. Pertama, biaya kesehatan mendadak sebesar 1 juta rupiah. Raka hemat masih
masih punya ruang dan dana darurat. Raka nyaman langsung kehilangan sisa dan harus mengambil tabungan. Raka ketiga menambah defisit atau mencari pinjaman baru. Ujian kedua adalah kenaikan kos 200.000. Raka hemat masih bisa menyerapnya tanpa perubahan besar. Raka nyaman kehilangan hampir setengah dari sisa bulanannya. Raka ketiga semakin jauh dari titik seimbang. Ujian ketiga adalah perjalanan mudik 2 juta rupiah. Jika dicicil bulanan, biayanya terasa jauh lebih ringan. Jika menunggu bulan keberangkatan, saldo bisa langsung habis. Inilah alasan biaya tahunan harus diubah menjadi biaya bulanan. Pajak kendaraan, servis, hadiah, dan mudik punya pola. Mereka tidak benar-benar mendadak jika tanggalnya bisa diperkirakan. Bagaimana dengan THR yang datang setahun sekali? Jangan membaginya seolah gaji bulanan kamu selalu lebih tinggi. Gunakan THR untuk biaya tahunan, utang, dan dana darurat. Setelah kebutuhan itu aman, barulah sisanya menjadi pilihan. Ujian terakhir adalah kehilangan penghasilan selama 3 bulan. OJK menyarankan dana darurat 3-6 bulan pengeluaran. Raka hemat membutuhkan sekitar 16,5 juta. Raka nyaman membutuhkan lebih dari 28 juta. Semakin tinggi biaya tetap, semakin besar dana pengaman. Karena itu, gaya hidup mahal membutuhkan perlindungan lebih mahal. Lalu apa yang harus dilakukan jika kamu mirip Raka kedua? Jangan mulai dengan menghapus seluruh kesenangan kecil. Mulailah dari 3 angka terbesar dalam anggaranmu. Tempat tinggal, transportasi, dan cicilan biasanya mendominasi. Potongan kopi tidak akan menutup kos yang terlalu mahal. Berhenti makan bersama teman tidak memperbaiki utang besar. Cari satu perubahan besar sebelum 10 perubahan kecil. Mungkin pindah setelah kontrak selesai, bukan besok pagi. Mungkin lunasi cicilan terkecil, lalu jangan menggantinya. Mungkin kurangi ojol rutin, bukan menghapusnya sepenuhnya. Langkah berikutnya adalah menabung segera setelah gajian. OJK memakai 10% sebagai ukuran menabung sehat. Untuk gaji 10 juta mulai dengan 1 juta. Pindahkan otomatis sebelum uang bercampur dengan belanja harian. Jika 1 juta belum mungkin, mulai dari jumlah konsisten. Tujuannya membangun sistem, bukan menang sekali lalu menyerah. Pisahkan uang menjadi rekening tagihan, harian, dan masa depan. Rekening tagihan berisi kos, cicilan, dan kewajiban keluarga. Rekening harian berisi makan, transportasi, dan kebutuhan kecil. Rekening masa depan berisi dana darurat dan tujuan. Kamu juga boleh memiliki anggaran hiburan yang jelas. Dengan begitu, bersenang-senang tidak selalu membawa rasa bersalah. Gunakan batas mingguan untuk makan dan transportasi. Anggaran 2,4 juta berarti 600.000 mingguan. Jika minggu pertama memakai 1 juta, sinyalnya terlihat cepat. Kamu masih punya waktu memperbaiki 3 minggu berikutnya. Tanpa batas mingguan, masalah baru terlihat menjelang gajian. Jika kamu membantu keluarga, bicarakan angka yang konsisten. Batas yang jelas lebih baik daripada bantuan mendadak berulang. Tetapi keadaan keluarga tidak selalu bisa dibuat rapi. Ketika beban tidak bisa dipotong, fokuslah menambah penghasilan. Cari kenaikan yang berkelanjutan, bukan utang untuk bernapas. Keterampilan baru, kerja sampingan, atau negosiasi bisa membantu. Namun jangan mengandalkan pendapatan tambahan sebelum benar-benar ada. Anggaran utama harus berdiri di atas penghasilan yang pasti. Jadi, apakah 10 juta cukup untuk hidup di Jakarta? Ya, jika biaya tetap dijaga dan pilihan dibuat sadar, bisa terasa sempit jika kenyamanan berubah menjadi kewajiban, dan bisa minus jika utang serta tanggungan menumpuk. Dalam contoh kita, sisa terbaik 4,5 juta. Versi nyaman hanya menyisakan 550.000. Versi penuh kewajiban minus 600.000 rupiah. Gajinya sama, tetapi ruang bernapasnya sama sekali berbeda, karena angka terpenting bukan hanya gaji di kontrak. Angka terpenting adalah biaya tetap yang menunggu setiap bulan. Hitung 3 angka terbesar kamu malam ini, lalu tentukan satu perubahan besar untuk bulan depan. Tulis kotamu, gajimu, dan pengeluaran terbesarmu di komentar. Kita akan membandingkan biaya hidup kota lain berikutnya. Ikuti channel ini agar keputusan uang terasa lebih sederhana.